Halo semua, perkenalkan nama saya Doa Mariana Saragi, saya dari kelas D dengan NPM 2009101119. Saya jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan moral pada masa anak-anak dari mata kuliah pengembangan peserta didik, dosen pengampu Ibu Reflina Sinaga MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengembangan moral pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa di mana manusia masih membutuhkan bimbingan dan arahan yang intensif. Salah satu fase pada masa anak-anak adalah masa tengah dan akhir. Banyak hal yang harus dibentuk pada masa ini. Salah satu aspek yang sangat penting adalah moral. Banyak faktor yang berperan serta dalam membentukkan moral pada masa anak-anak, tengah, dan akhir, seperti misalnya faktor lingkungan yang meliputi keluarga, sekolah, lingkungan bermain. Di sini juga berikut tahap pengembangan moral anak yang perlu kita ketahui. 1. Bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap suatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi, rasa lapar itu adalah salah satu sehingga ia menangis saat lapar. Kedua, balita. Balita menginjak 1 tahun, anak belum memiliki kemampuan untuk menilai suatu sebagai benar atau salah. Patokan baginya hanyalah apa yang mama dan papanya katakan padanya. Ketiga, prasekolah 3-7 tahun. Inilah saat mana anak mulai memasuki nilai-nilai keluarga ke dalam dirinya. Apa yang penting bagi mama dan papa akan menjadi penting baginya. Disinilah Anda mulai dapat mengarahkan perilaku sehingga sesuai dengan aturan dalam keluarga. Dalam tahap inilah seorang anak mulai memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan mempengaruhi orang lain. Keempat, usia sekolah 7-10 tahun. Otoritas orang dewasa, mama, papa, guru, dan orang lain sebagainya tidak lagi terlalu menakutkan buat anak untuk usia sekolah. Mereka tetap tahu bahwa orang tua adalah sosok yang harus ditaati, tetapi mereka juga tahu bahwa melanggar aturan, maka mereka harus memperbaikinya. Kelima, praremaja dan remaja. Di usia ini, anak akan berusaha menjadi populer. Tekanan teman sebaya dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan akan membuat mereka terus memilah mana nilai-nilai akan menjadi bagian dari diri mereka. Praremaja dan remaja mungkin akan terombang-ambing dan mencoba nilai yang berbeda dengan nilai keluarga untuk melihat mana yang cocok. Bisa jadi nilai kekeluargaan yang telah dinurutkan sebagai lama justru dibuang karena kalah dengan nilai baru yang dikenalnya di luar. Perkembangan moral Jean Piaget. Ada 2 macam studi yang dilakukan oleh Piaget mengenai perkembangan moral anak dan remaja. Piaget melakukan observasi wawancara dengan anak-anak usia 4-12 tahun. 1. Melakukan observasi terhadap sejumlah anak yang bermain kelereng sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan aturan-aturan permainan. 2. Menanyakan kepada anak-anak pertanyaan tentang aturan-aturan etis, misalnya mencuri, berbohong, hukuman, dan keadilan. Ketiga, dari hasil studi yang telah dilakukan tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan 2 cara yang sangat berbeda tentang moralitas tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka.
Piaget berpendapat bahwa dalam berkembang anak juga menjadi lebih pintar dalam berpikir tentang persoalan sosial, terutama tentang kemungkinan kerjasama. Pemahaman soal ini diyakini Piaget terjadi melalui relasi dengan teman sebaya yang saling memberi dan menerima. Dalam kelompok teman sebaya, setiap anggota memiliki kekuasaan dan status yang sama. Merencanakan suatu dengan kerundingannya, ketidaksetujuan diungkapkan dan pada akhirnya disepakati. Relasi antara orang tua dan anak, orang tua memiliki kekuasaan sementara anak tidak. Tampaknya kurang mengembangkan pemikiran moral karena aturan selalu diteruskan dengan cara otoritas. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. 1. Perubahan dan lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. Lingkungan memberi ganjaran dan hukuman. Ia memacu proses belajar dan perkembangan moral secara kondisi. Kedua, struktur kepribadian. Psikoanalisa menggambarkan pengembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sistem ide, selalu aspek biologis yang irasional dan tak disadari. Diikuti aspek psikologis yaitu subsistema ego yang rasional dan sadar. Kemudian membentukkan superego sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Ada juga sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. 1. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Ketiga, peran interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Ketiga, pengembangan moral anak usia dini melalui pengembangan pembiasaan perilaku dalam keluarga dan sekolah. Keempat, pengembangan perilaku yang baik dimulai dari dalam luar keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama paling efektif untuk melatih berbagai kebiasaan yang baik pada anak. Pengembangan moral anak usia dini melalui pengembangan pembiasaan perilakuan dalam keluarga dan sekolah. A. Pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan paling efektif untuk melatih berbagai kebiasaan yang baik pada anak. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya tentang perkembangan moral pada masa anak-anak. Semoga pemaparan yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam kata atau ucapan saya, terlebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Shalom.